Sampaikan di sini untuk penerimaan yang pertama diambil dari kotak infak atau kotak operasional kita sebesar 5.519.000. Ini adalah kotak infak kita pada Jumat yang lalu. Kemudian dari DM Tour ini adalah merupakan daripada benefit daripada kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan sebesar 5 juta rupiah. Jadi yang kita laksanakan, jadi benefitnya kita sebagian kita alokasikan untuk operasional Masjid Darul Mutakin. Total penerimaan selama dari tanggal 14 ditambah dengan 2 item yang kami sebutkan sebesar 16.430.942 rupiah. Nanti akan kita tempel, silakan Bapak sekalian untuk dapat melihat informasi ini. Kemudian laporan dari panitia renovasi Masjid Darul Mutakin, tentunya ini adalah memasuki tahap yang kedua, yaitu untuk renovasi tempat wudhu dan toilet, yaitu tempat wudhunya wanita atau akhwat, dan juga untuk tempat wudhunya pria atau ikhwan. Yang kami sampaikan di sini adalah kita membutuhkan dana kurang lebih sekitar 193 juta rupiah, dan insya Allah akan kita laksanakan pada waktu setelah Syawal atau setelah Idul Fitri. Nanti program untuk pelaksanaan renovasi Masjid Darul Mutakin khusus untuk tahap kedua ini adalah pekerjaan tempat wudhu dan toilet itu adalah setelah Syawal. Kemudian kami sampaikan sekalian beberapa infak donasi atau sedekah yang kami terima. Yang pertama dari mengulang kembali yang telah kami sampaikan kemarin dari Bapak Haji Sihana, yang mana diniatkan oleh beliau untuk almarhum Bapak Sajiman dan juga untuk almarhumah Ibu Sumini. Kita terima infak sebesar 500.000 rupiah. Kemudian dan juga yang ketiga adalah untuk almarhumah Ibu Sukatmi, dan kita terima dari panitia pembangunan DPG yang kemarin Bapak, ternyata masih ada saldonya sebesar 300.000 rupiah. Dan yang ketiga kami terima dari Bapak Haji Urai Aswan sebesar 1 juta rupiah. Total penerimaan kita pada hari ini sampai dengan hari ini adalah sebesar 1.800.353 rupiah. Total saldo kami sampaikan secara rinci di sini pada Bapak sekalian. Total saldo yang terkumpul yaitu dari saldo sisa atau saldo kas kita di tahap pertama ditambah dengan saldo yang sekarang ini, totalnya adalah sebesar 2.300.353 rupiah. Dan kami rincikan juga di sebelah ini adalah untuk total pengeluaran sementara masih 500.000 rupiah. Total sementara saldo adalah 1.800.000 rupiah. Dan untuk kekurangan dana yang tadi kami sampaikan sebagai proses daripada seluruh rangkaian kegiatan yang nanti akan dilaksanakan, membutuhkan dana sebesar, masih kita butuhkan sebesar 190.699.000 sekian rupiah. Kami sudah berusaha Bapak sekalian, dan kami akan memasukkan beberapa proposal kepada instansi-instansi terkait yang mungkin bisa kita harapkan bantuannya untuk renovasi ini. Jadi sumber daripada keuangan atau sumber daripada renovasi ini adalah pertama dari pihak luar. Kita tentunya memasukkan proposal permohonan bantuan kepada instansi yang terkait, kemudian juga tentunya dari donasi dari Bapak Ibu sekalian, dan juga dari beberapa kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan yang akan kita alokasikan sebagian dananya untuk perbaikan atau untuk renovasi Masjid Darul Mutakin khususnya untuk tahap kedua ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyisihkan sebagian daripada hartanya, menyisihkan rezekinya untuk membantu Masjid Darul Mutakin dalam rangka kegiatan yang dilaksanakan. Kita doakan mudah-mudahan tentunya niat yang telah tertanam di dalam hati Bapak Ibu sekalian, tentunya mungkin diniatkan untuk orang tua,
Sebab daripada sedekah ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa almarhum dan almarhumah, dilapangkan kuburnya, diterima segala amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya menjadi taman daripada taman surga. Dan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bersedekah, kami doakan juga mudah-mudahan semakin dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dijadikan keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mari kita sama-sama selalu surah Al-Fatihah untuk para almarhum dan almarhumah, dan juga kepada para bapak dan ibu sekalian yang telah bersedekah. Mudah-mudahan mendapatkan ridho berkat dari Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyati wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin. Kemudian tambahan Bapak sekalian, sejak tanggal 20 Maret yang lalu atau 20 Ramadan 1446 Hijriah yang lalu, kami telah membuka bahasa itu sebagai semacam loket, atau kami telah menyiapkan petugas yang akan menerima zakat fitrah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita telah siapkan mulai dari pagi, siang, dan malam. Insya Allah petugas yang telah kami tunjuk akan standby untuk menerima zakat fitrah infak dan sedekah Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentunya insya Allah ini akan kita mulai dari tanggal 20 sampai dengan H-1 menjelang Hari Raya Idul Fitri, mulai dari pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan khusus untuk malam H-1 atau malam tanggal 29, kami akan tutup pukul 11 malam, karena memang kami memiliki kewajiban juga untuk melaporkan seluruh hasil daripada penerimaan zakat infak sedekah Bapak sekalian kepada Basnas Kota Pontianak, karena jam 9 dan 10 biasanya mereka sudah kita data tersebut. Dan menghindari hal-hal yang biasa terjadi Bapak Ibu sekalian, Bapak biasanya kalau masih kita buka jam 11 malam pun masih ada yang membayar zakat. Nah, jadi kami harapkan dari sejak awal ini kami senantiasa menginformasikan, baik di kuliah subuh kita atau tausiah subuh kita, kami informasikan kepada Bapak sekalian untuk dapat mensosialisasikan juga bahwa penerimaan zakat fitrah Masjid Darul Muttaqin kita mulai dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 29 Ramadan, dan khusus untuk tanggal 29 Ramadan kita menerima hanya sampai dengan pukul 11 malam. Artinya setelah jam 11 malam kita tidak menerima lagi zakat fitrah Bapak sekalian, karena kita juga punya kewajiban untuk langsung menyalurkan zakat fitrah tersebut kepada asnaf yang berhak untuk menerima zakat fitrah tersebut. Kemudian yang kedua, pada malam hari ini kami akan kembali Bapak sekalian yang melaksanakan kegiatan donor darah. Kegiatan tersebut nanti akan dilaksanakan tempatnya di sebelah kanan saya atau di sekretariat Yayasan Darul Muttaqin. Dan sekali lagi para bapak sekalian yang ingin mengikuti kegiatan tersebut, kami persilakan untuk langsung hadir di Masjid Darul Muttaqin untuk langsung mendaftarkan keikutsertaannya. Jadwalnya kita ganti di Ba'da Asar. Tadi setelah asar nanti langsung akan dimulai kegiatan taklim mungkin bersama Habib Salim Idrus. Bapak sekalian, kami sampaikan juga untuk kegiatan kita untuk santunan anak yatim dan buka puasa bersama di lingkungan Masjid Darul Muttaqin, yang kami sampaikan bahwa insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan ini pada tanggal 26 Maret 2025. Kita akan menyiapkan untuk sekitar 30 paket untuk anak-anak yatim dan yatim piatu. Dan kita juga akan melaksanakan kegiatan buka puasa bersama anak-anak yatim dan juga kaum duafa di sekitar lingkungan Masjid Darul Muttaqin. Kami sampaikan untuk laporan telah terkumpul dana atau infak dan sedekah dari bapak-bapak dan ibu sekalian sebesar Rp9.350.000. Telah terkumpul sebesar Rp9.350.000 dari total dana yang dibutuhkan sebesar Rp10 juta. Kami berterima kasih kepada bapak sekalian yang telah berpartisipasi atas kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkah memberikan ridho dan berkah kepada kita semuanya. Dan untuk kajian subuh hari ini akan diisi oleh Habib Bakir Al-Muntahab. Terakhir informasi kami sampaikan petugas wajib kita pada hari ini tanggal 21 Ramadan 1445 Hijriah yang akan bertindak selaku imam sekaligus khatib kita adalah Al Ustaz Muhammad Rafuddin MPD.
selaku bidal adalah saudara Muhammad Jamalul Rashid SPD, dan waktu sore kita jatuh pada pukul 11.50 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian barangkali dapat kami sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kami menghimbau kepada Bapak sekalian untuk senantiasa dapat merapatkan safnya Pak, untuk mengisi saf-saf di depan yang masih kosong, memudahkan tentunya saudara-saudara kita yang telah hadir. Dan mohon izin kepada Bapak sekalian untuk tidak duduk di dekat pintu masuk agar tidak menghalangi saudara kita dan khawatir nanti mengenai badan Bapak sekalian. Isi saf-saf yang kosong dan
معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، sesungguhnya ia telah melakukan hal yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan hal yang sia-sia ketika khutibnya mengikut khutbahnya, maka ia tidak akan memperoleh pahala Jumatnya. Untuk itu marilah kita senantiasa mendengarkan, memperhatikan dan mengikuti khutbah yang disampaikan. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi akrama alaina bisyahri Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin shaimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, selalu menjaga diri agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qana'ah bil qalil, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah mereka yang selalu merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Wal amalu bit tanzil, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa mengamalkan dalam kesehariannya dengan Al-Qur'an. Wal isti'dadu liyaumir rahim, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang selalu mempersiapkan dirinya sebelum datang waktunya kematian. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, salawat beserta salam tetap terhaturkan kehadiran baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tak terasa kita sudah di penghujung Ramadan, tepatnya pada 21 Ramadan. Pernahkah kita berpikir apakah dalam keseharian kita ini mendapatkan perubahan-perubahan di setiap waktu yang telah kita lalui di ibadah Ramadan? Pernahkah kita mengkaji diri kita sendiri apakah ada perubahan yang dulunya mungkin kita memiliki pribadi yang tidak baik menjadi pribadi yang baik? Kita semua mengetahui hampir setiap penceramah, hampir setiap mubaligh menyampaikan bahwa esensi tujuan Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kita mengetahui itu tujuan Ramadan adalah takwa, tapi apakah kita pernah mencari informasi apa saja ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan mengetahui ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki tolak ukur dalam diri kita untuk bersegera mencari maghfirahnya Allah, mencari ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang sangat luas, yang luasnya langit dan bumi, semuanya itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di ayat berikutnya Allah memberikan ciri-ciri orang yang bertakwa adalah yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan bahagia ataupun sengsara, baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Karena infak dan sedekah itu berbeda. Infak otomatis kita beribadah menggunakan harta yang kita miliki, sedangkan sedekah tidak mesti dengan harta. Oleh karena itu, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pikir panjang untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak contoh Bapak semua, sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar Siddiq,
menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah, disedekahkannya kepada Rasulullah untuk perjuangan agama. Rasulullah heran kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau sedekahkan semua hartamu untukku? Lalu apa yang engkau tinggalkan untuk anak dan istrimu?" Lalu Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Aku tinggalkan anak dan istriku, Allah dan Rasulnya." Ini tidak semua orang bisa dapatkan kecuali mereka yang bertakwa. Pertanyaannya, apakah pribadi kita sudah seperti itu? Ataukah pribadi kita dekat dengan pribadinya Abu Bakar Siddiq? Kalau seandainya masih jauh, berarti kita harus maksimal di bulan Ramadan ini agar lebih dekat kepada pribadi yang bertakwa. Kemudian berikutnya, wasa'u alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha. Dia mampu untuk menahan amarahnya. Orang yang bertakwa kepada Allah itu tidak mudah marah. Marahnya sedikit, bukan sedikit-sedikit marah. Beri aku wasiat. Sampai 3 kali seorang sahabat ini meminta wasiat kepada Rasulullah. Lagi-lagi jawaban Rasulullah itu sama. La taghdab. Jangan marah. Kemudian di ujungnya, falakal jannah. Maka kalau kau tidak marah, kau mendapatkan sifat sabar, falakal jannah, bagimu surga. Dan orang yang bertakwa itu tidak mudah marah. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apakah di bulan Ramadan ini kita masih memiliki dendam kepada saudara kita? Apakah di bulan Ramadan ini kita masih menyimpan amarah terhadap saudara kita? Kalau itu ada, yuk di penghujung bulan Ramadan ini kita maksimalkan agar pribadi-pribadi yang jauh dari pribadi takwa kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Berikutnya adalah dia melakukan kekejian, keburukan, maka dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidzunubihim. Mereka senantiasa minta ampun dari perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di penghujung bulan Ramadan ini, 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk beriktikaf. Iktikaf di dalam hadis banyak sekali cerita-cerita Rasulullah itu bagaimana cara hidup di bulan Ramadan. Yang dimana hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi ketika Rasulullah itu berada di 10 Ramadan, syadda izarahu. Rasulullah menguatkan sarungnya, menguatkan pakaiannya. Ahya lailahu. Rasulullah menghidupkan malamnya dengan apa? Dengan cara ngaji, sholat, iktikaf segala macam. Kemudian yang ketiga, ini jangan lupa. Kadang-kadang kita ibadah lupa dengan keluarga karena fokus dengan pribadi kita sendiri. Rasulullah sudah kasih contoh. Kalau 10 kurang maksimal, di antara salah satu kita iktikaf di dalam masjid adalah hadirkan bulan Ramadan. Kira-kira doa apa yang harus aku lakukan, harus aku baca? Qala, yang paling baik. Rasulullah mengatakan, sedekah fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala sayyidina Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran fi amal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Inna amanu sallu. Wa radallahu ma'arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sadati sufiyatil muhaqqiqin ajma'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat wa ya ghafirad dhunubi wal khati'at. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa la tu'allimna ma la yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman kama fahimta Sulaiman wa Daud alaihi wassalatu wassalam. Allahumma ij'al awladana wa awladal muslimin minal muslimin والمتكلمين والمطيعين يا أرحم الراحمين. اللهم خالق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان
بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Rapatkan dan luruskan shaf. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء